masalah nanti berapa lamanya, ini juga tergantung daripada ritualnya dan juga kepercayaan dan keyakinan kepada orang yang menjalankan itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara kerja ilmu pengasian ataupun ilmu pelet. Dalam kerjanya, ilmu pelet atau ilmu pengasian ini ada yang menggunakan perantara atau menggunakan media, dan ada yang tidak menggunakan media. Kalau yang menggunakan media, ini biasanya jenis ilmu pelet yang guna-guna. Nah, itu menggunakan media. Nah, media yang digunakan untuk ilmu pelet ini itu bisa menggunakan rambut target umpama, itu bisa. Ataupun potongan kuku, itu bisa. Bisa lewat pakaian yang pernah dipakai, nah, itu bisa. Ataupun lewat makanan dan minuman, itu bisa. Ini kalau yang menggunakan media. Kalau tanpa media, ini biasanya memang keilmuan yang menggunakan bantuan atau menggunakan jasa daripada jenis kodam. Jadi kodam tertentu yang disuruh atau digunakan sebagai ilmu pengasian. Nah, mengenai kerja ilmu pengasian ataupun ilmu pelet ini yang terbagus atau tercepat ataupun terdahsyat. Ini biasanya ini yang tidak menggunakan perantara atau media, ya. Ini kerja yang paling maksimal itu antara jam 12 lebih, ya, jam 12 malam ini sampai menjelang fajar. Lah ini kerjanya cepat. Kalau panjenengan mengirim pelet ataupun pengasian kepada seseorang, ini memang yang terbagus adalah jam 12 malam sampai menjelang fajar. Ini sistem kodamnya itu cepat bekerja. Nah, masalah nanti berapa lamanya, ini juga tergantung daripada ritualnya dan juga kepercayaan dan keyakinan kepada orang yang menjalankan itu tadi. Kalau biasanya orang yang menggunakannya itu sering meditasi, sering menenangkan diri, dan digunakan untuk tujuan yang betul-betul baik, artinya memang tidak untuk menyakiti, nah, ini biasanya cepat daripada kalau hanya terima mateng atau orang lain gitu ya yang menjalankannya. Itu memang itu justru kurang bagus sebenarnya. Lebih bagus kalau ditambah diri panjenengan sendiri atau orang yang mengirim pelet itu tadi itu menjalankannya sendiri sambil dibantu orang lain. Nah, itu mungkin lebih cepat lagi. Kalau menggunakan media atau perantara, contohnya seumpama minuman, ya, yang sudah diberi mantra-mantra ilmu pelet atau mantra-mantra ilmu pengasian, ini kerjanya ini biasanya memang ketika makanan ataupun minuman itu bersentuhan dengan si target. Seumpama minuman ya
sudah diminum target lah, itu langsung reaksinya cepat, langsung bereaksi. Dan masalah reaksi yang lebih cepat lagi ya, di samping tadi adalah antara jam 12 malam sampai menjelang subuh ya, ini yang tanpa perantara. Ini juga akan cepat kalau saat bulan purnama. Jadi kalau mengirim ilmu pengasian ataupun ilmu pelet ini saat bulan purnama, ini reaksinya akan lebih cepat. Karena memang daya pengasian atau daya pelet ini biasanya memang mengambil daya daripada bulan tadi atau bulan purnama. Ini lebih cepat. Atau juga bisa saat si target tadi itu sedang hari naasnya. Nah, ini juga reaksinya cepat. Nah, kalau wanita itu saat wanita sedang haid. Nah, ini juga cepat. Tetapi semuanya ini itu tidak akan berlaku kalau si target tadi ya, mempunyai energi pagar gaib yang besar. Nah, ini tidak akan bisa mempan. Di samping itu, kalau si target ini mempunyai ketenangan yang kuat, ya tidak gampang, istilahnya ini pikirannya tidak gampang goyah. Ini juga akan sangat sulit untuk dipelet. Nah, ini sangat sulit. Tetapi bagi orang-orang atau si target ini yang gampang kena pelet, gampang kena ilmu pengasian atau pengaruh ilmu pengasian, ini kalau memang orangnya itu biasanya yang jarang sekali atau sangat jauh kedekatannya dengan Tuhan, ini mudah. Di samping itu, orang yang tidak mempunyai pagar diri yang kuat, pagar gaib, ini juga mudah ditembus. Makanya memang lebih bagus ya untuk menghindari tentang ilmu pelet dan juga ilmu pengasian ini adalah membentengi diri panjenengan dengan pagar gaib yang kuat, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan juga dengan pikiran yang tenang. Nah, caranya bagaimana? Ya banyak bermeditasi, banyak berdoa. Nah, itu nanti akan sulit untuk bisa ditembus oleh ilmu pengasian ini. Nah, cara kerjanya ya untuk ilmu pelet ini bagi yang kena, ini biasanya orangnya itu bingung. Jadi linglung dulu biasanya. Nah, setelah linglung atau bingung, ya, itu biasanya terus muncul bayangan orang yang memeletnya. Akhirnya apa? Timbul rasa kasihan, timbul rasa cinta yang berlebih-lebihan kepada orang yang memeletnya. Dan lebih berbahaya lagi kalau ilmu pelet itu tadi menggunakan kodam, ya itu memang cepat reaksinya. Dan hasilnya ini bisa membuat orang ya, orang yang dipelet ini itu bahkan bisa linglung dan bahkan bisa gila. Nah, ini kan kurang bagus. Artinya memang ini menyakiti sekali. Jadi tujuannya berarti tidak baik. Nah, ini kejelekan kalau atau kurang bagus ya kalau menggunakan yang jenis kodam. Jadi targetnya itu bisa gila. Jadi linglung dulu ya, awalnya melamun, linglung, kemudian muncul bayangan orang yang memeletnya, akhirnya apa? Jatuh cinta yang berlebihan, dan timbul nafsu birahi yang berlebihan, akhirnya apa? Tidak kesampaian, bisa gila. Ya, jadi itu proses atau cara kerja ilmu pelet ataupun ilmu pengasian. Dan yang terpenting bagi sedulur-sedulur semuanya adalah membentengi diri kita
ya, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berdoa, dengan banyak bersemedi, dan juga dengan cara banyak dan juga dengan cara kita selalu menenangkan diri kita, ya, menenangkan hati kita, dan setiap detik, setiap saat harus selalu connect dengan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai sumber pelindung yang utama bagi diri kita masing-masing. Oke, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi